Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan, kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi hidup Jokowi! Pidato Prabowo tentang bantuan asing bukan sekedar inkonsisten, tapi menelanjangi cara berpikir kekuasaan yang pongah. Di Sumatera, ketika rakyat terjepit bencana, ia menolak bantuan asing dengan dalih kedaulatan. Sikap itu memicu gejolak, kegelisahan, dan kemarahan publik, karena yang dipertaruhkan bukan gengsi negara, tapi nyawa manusia. Tak lama berselang, Prabowo berbalik arah. Ia berkata, bodoh kalau menolak bantuan. Kalimat ini seperti pisau bermata dua yang justru menusuk dirinya sendiri. Pertanyaannya sederhana dan tak bisa dihindari. Yang bodoh itu siapa? Rakyat yang sejak awal menuntut bantuan, para relawan dan pakar kemanusiaan yang tahu bahwa bencana tak mengenal nasionalisme sempit, atau pemimpin yang baru sadar setelah tekanan publik membesar. Jika menolak bantuan itu bodoh, maka kebodohan itu pernah lahir dari podium kekuasaan, dari mulut seorang presiden yang sebelumnya mengajarkan penolakan, lalu mencaci keputusan yang ia buat sendiri. Ini bukan soal salah ucap, tapi soal watak kepemimpinan. Keras di awal, ragu di tengah, dan lepas tangan di akhir. Rakyat tak butuh pemimpin yang bermain kata setelah kegaduhan terjadi. Rakyat butuh konsistensi, kerendahan hati, dan keberanian mengakui kesalahan, bukan memindahkan label bodoh ke udara kosong, seolah tak pernah ada keputusan yang ia tanda tangani sendiri. Haha, Koprak. Fix, Bapak ini sepertinya memang sudah ada, nggak tahulah. Hari ini beliau bilang, Prabowo soal bantuan asing bodoh kalau kita tolak. Sementara bulan lalu, di awal terjadinya bencana ini, Prabowo tolak bantuan asing di Sumatera, Indonesia mampu jaga harga diri. Katanya, hari ini kok tiba-tiba ngomong, bodoh kalau kita tolak. Aneh ya, mungkin... Wah, nggak ngerti lah, Bapak ini memang. Kalau bahasa Bataknya ini dihona bibi, dihona malamun, tak ko gaul natata. Besok beda, hari ini lain. Bingung deh. Joe Biden. Silakan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi kita, masalahnya adalah sebagai pemerintah, kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Jadi jangan salah. Kalau saya mengatakan Ini mas sudah arah Joe Biden banget ya. Katanya kita tidak perlu bantuan karena kita negara kuat. Tapi kita bodoh sekarang kalau nggak terima bantuan, silakan. Bantuan yang mana? Bantuan nasional. Kalau bantuan dalam negeri itu otomatis. Nggak mungkin loh kita larang orang sumbang dari Jakarta, dari Surabaya. Itu otomatis. Yang mana? Ini diarahkan kemana? Ya pasti ke bantuan internasional. Yang tadinya kita larang, tapi sekarang kita, ayo silakan. Tapi kita udah lupa. Nah ini Joe Biden banget. Lupa, ini bahaya loh. Joe Biden memerintah seperti ini selama 4 tahun, tapi Senat dan DPR-nya itu Amerika kuat, jadi mereka punya sistem. Jadi si presiden ngomong apa terserah. Partai Demokrat itu yang kerjain semuanya, jadi tetap stabil. Tapi kalau kita kan enggak. Kita nggak seperti ini. Kita di bawahnya bobrok. Kan masih harus di restrukturisasi, harus dibongkar pasang. Gimana kalau kita suka lupa? Kita udah lupa 2021. Ya, ini pemerintahan 2021. Kita sekarang lupa bahwa kita pernah ucapkan bahwa ini sebenarnya adalah bencana yang tidak perlu bantuan internasional karena kami mampu. Nah, sekarang lupa. Yang dipertaruhkan itu nyawa rakyat loh, kalau kita suka lupa-lupa. Udahlah, mendingan menurut saya, keluarga terdekat, mantan ibu negara yang muda, yang baru, atau anaknya, yang terdekat kasih tahu lah. Udahlah, mendingan kita tidak banyak bicara dulu. Jangan bikin rapat-rapat yang mempertontonkan bahwa kita ini memang belum siap.
Blunder demi blunder. Tapi semua ini yang salah siapa? Kami. Tuh, komentator-komentator, rakyat-rakyat ini ya, nging cari kesalahan. Loh kami kan nggak pikun. Kami masih ingat bahwa ini tidak boleh terima bantuan internasional karena kita mampu. Sekarang silakan, kita bodoh. Yang bodoh siapa? Aduh, gue mau bengek deh. Gue tuh bengek banget. Tapi tetap aja kita salah, ya gimana pun. Ya sudah, selamat tahun baru 2021. Ya mungkin kita harus minum ginkgo kali ya. Ginkgo itu kan vitamin untuk daya ingat. Tolonglah. Aku juga jual vitamin ginkgo ya, kalau mau aku kirim. Tolong deh, tolong. Ini untuk kestabilan ya nasional. Supaya kita nggak blunder. Rapat-rapat terus untuk apa sih berkelihatan kerja? Orang bule itu nggak pernah rapat loh, jarang. Rapatnya itu sebulan sekali. Karena ciri-ciri orang rapat, banyak omon-omon, ciri orang nggak kerja. Kapan kerjanya? Rapat aja. Kamu pernah kerja di perusahaan orang bule? Nggak ada rapat, kerja semuanya. Rapat sebulan sekali bila perlu. Tapi di Atlantis, rapat terus. Makanya orang bule nggak mau kerja di sini. Investasi nggak. Kerjanya rapat. Kapan kerjanya sih? Rapat. Kalau ngomong bener gak apa-apa. Udah ngomong salah pula. Aduh. Ampun. Malu. Tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silahkan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi kita, masalahnya adalah sebagai pemerintah, kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu. Sekarang saya sudah tadinya diajukan 51 triliun segitu. Saya komit 60 triliun. Berapapun yang kita butuhkan, saya kira dengan upaya nanti dredging koala-koala itu akan keluar uang lagi, nggak ada masalah. Ya. Kita tidak memberi isyarat bahwa kita tidak mampu, tapi kita juga manusia. Kalau ada yang mau bantu ya kita terima dengan baik. Tapi kita salurkan langsung. Yang mau bantu ke Aceh, monggo. Mau bantu ke Sumbar, mau bantu ke Sumut, silakan. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Jadi penerbang-penerbang kita terbang tiap hari. Ini adalah suatu hal yang perlu kita banggakan. Saya terus terang aja, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bangga lihat aparat-aparat kita di setiap tingkatan berada di tengah rakyat. Ya, jadi semua mengerahkan tanpa terlalu banyak minta perintah dari saya, berinisiatif. Saya terima kasih para pimpinan Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf, semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri. Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini.